Mungkin orang terlahir dengan cacat jiwanya, fisiknya, pikirannya. Tetapi ada harapan. Kalau Tuhan yang mengambil, dia tidak lihat lagi Mephiboset itu siapa. Ya, saya bacakan. Tidak ada harapan ya seperti aku. Anjing mati seperti aku. Dia hanya mendengar kabar yang mengerikan. Kamu anak keturunan Saul. Kamu anak Yonatan. Kamu itu akan dibunuh oleh Daud dan keturunannya, oleh pasukannya. Dia hanya mendengar kabar yang buruk. Kamu itu kalau nggak sembunyi, kalau ditemukan, kamu pasti mati. Dia tidak tahu ada perjanjian antara Daud dengan ayahnya Yonatan. Jangan sampai hari-hari ini kita tidak tahu ada perjanjian antara Bapa dengan Yesus. Anak manusia mewakili kita sebagai kita. Perjanjian darah. Dia bikin mati lah hari ini. Saya ketangkap. Saya dengar berita bahwa Allah membenci saya. Saudara, Allah membenci dosa. Tetapi Allah mencintai orang yang berdosa. Seperti seorang yang kena kanker. Kita mencintai orang yang kena kanker. Kita membenci kankernya. Tapi mencintai orang. Saudara, dia tidak tahu berita yang benar. Bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano. Dalam tayangan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, hukum Taurat, dan yang baru sudah datang. Dan pada tayangan hari ini, kita akan belajar tentang bagian dari firman Tuhan, yaitu tentang perjanjian darah. Kita akan melihat bagaimana di dalam Alkitab kisah tentang Mephiboset dan anaknya dari Yosafat dan cucunya dari Saul. Saudara, di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa di dalam perjanjian lama itu merahasiakan menjadi misteri yang disingkapkan di dalam terang Kristus dalam perjanjian baru. Luar biasa, ya. Saudara boleh mencatat beberapa ayat yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu di dalam 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, 2 Samuel 4 ayat 4, 2 Samuel 4 ayat 4, 2 Samuel 5 ayat yang ke-8, bagian B. Saudara, dalam krisis hari-hari ini, ya kita tahu Tuhan mau mengeluarkan kita dari semua krisis yang ada. Karena Tuhan punya rencana lebih dulu. Ya, iblis nggak bisa apa-apa untuk menjegal atau menghalangi rencana Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita, ya, kemurahan yang begitu luar biasa bagi kita, ya. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu yang terbaik buat manusia yang terburuk. Saya ulangi ya, kasih karunia Tuhan itu yang terbaik buat manusia yang terburuk. Saudara, kita akan melihat bagaimana di dalam Alkitab seorang tokoh bernama Mephiboset.
Mephiboset ini adalah anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul, raja Israel yang pertama. Mephiboset itu timpang. Dia jatuh pada umur 5 tahun dan dia timpang. Dan Mephiboset menggambarkan tentang kita. Mephiboset seorang yang tadinya anak raja, cucu raja minimal dia. Cucu daripada Saul. Dia tinggal di kerajaan, dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Dia orang kaya. Tapi kemudian terjadi perubahan kepemimpinan karena Saul disingkirkan oleh Tuhan dan digantikan oleh Daud. Dan dia, kalau kita tahu di dalam kisah-kisah kerajaan, bahwa semua keturunan daripada yang lama akan digantikan dengan yang baru, dan yang lama itu biasanya semuanya dibunuh. Ya, jadi nggak bisa disisakan biasanya. Nah, karena itu Mephiboset akhirnya menjadi pelarian. Mephiboset menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Karena hari-harinya dia bukan hanya cacat, tapi dia takut dibunuh. Mephiboset menjadi orang yang sengsara karena dia harus tinggal di padang gurun, di tempat yang kering. Mephiboset yang tidak ada orang, supaya dia tidak diketahui oleh orang bahkan. Mephiboset menggambarkan manusia yang lari dari Allah. Adam jatuh, lari dari Allah, sembunyi dari Allah. Mephiboset menggambarkan kita. Dan semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah jatuh. Semua orang menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Allah. Karena dosa. Tetapi bagaimana kisah ini akan menceritakan. Ya, seperti saya bilang tadi, katakan. Alkitab di dalam perjanjian lama. Kisah-kisah ditulis bukan untuk memenuhi Alkitab kita saja. Dan memang bukan. Tetapi untuk menyatakan apa yang akan terjadi di dalam terang Kristus. Di dalam perjanjian baru. Yang diwahyukan di dalam perjanjian baru. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi ketika Daud akhirnya menjadi raja, ya, pergantian daripada kepemimpinan di Israel dengan keluarga yang berbeda. Suatu ketika dia berkata, masih adakah anak atau keturunan daripada Saul? Di mana aku, pertama dia katakan aku akan menunjukkan kasih kepada dia. Saudara, Alkitab kita bicara tentang kasih. Daud menggambarkan kasihnya Bapa. Hesed, kasih karunia yang tidak layak. Dan kemudian dia menyuruh semua pegawai-pegawainya untuk mencari keturunan daripada Saul. Saul menggambarkan manusia yang telah jatuh, Adam yang telah jatuh di Taman Eden. Yang sembunyi daripada Allah. Tapi Allah mencari. Kasih Allah mencari. Dan sehingga akhirnya ditemukan salah seorang pelayan daripada Saul. Bernama Siba. Dan Siba bilang masih ada satu anaknya Yonatan. Dia tinggal di Lodebar. Lodebar artinya tempat yang kering. Tempat yang padang gurun. Disitulah Daud berkata. Kita akan baca dari Alkitab kita, ya. Bagaimana Daud akhirnya menemukan
keturunan daripada Yonatan. Bagaimana nanti kita akan melihat perjanjian antara Daud, perjanjian kasih, perjanjian darah antara Daud dengan Yonatan, yang akhirnya menyelamatkan keturunan Yonatan. Tapi kita akan belajar dari kisah perjanjian lama ini. Bagaimana itulah kasih Bapa. Saudara, semua tentang kasih Bapa. Semua tentang kasih Allah kepada manusia. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus buat kita. Amin. Saudara, semua tentang cintanya Bapa. Bahkan kalau kita baca di dalam perjanjian baru, bagaimana anak yang hilang, bagaimana domba yang hilang. Semua bukan tentang domba, semua bukan tentang dirham yang hilang itu, atau tentang anak yang hilang. Yang bahkan bertobatnya saja dipertanyakan. Karena dia cuma lapar, mau pulang ke rumah cari makan. Tetapi semua tentang kasih Bapa. Itulah yang akan mengeluarkan kita dari tempat yang mengerikan. Seperti COVID-19, pandemik hari-hari ini. Kita akan dilalui kalau kita mengenal kasih Allah ini, kasih Bapa ini. Masih adakah yang tinggal dalam keluarga Daud? Itu teriakan, keluarga Saul. Itu teriakan Raja Israel pada waktu itu, yaitu Daud, yang menggambarkan Bapa. Masih adakah? Supaya aku akan menunjukkan kasih Allah. Ya, ayat berikutnya katakan kasih Allah. Hesed Allah. Kasih karunia Allah kepada keturunan ini. Saudara, saya mulai. Ya, Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Ya, saudara, kalau kita lihat perjanjian di Alkitab, perjanjian Allah Bapa dengan Yesus. Yonatan menggambarkan Yesus, manusia, anak manusia. Daud menggambarkan Bapa. Bagaimana mereka akan perjanjian darah. Nanti kita lihat di dalam tayangan yang berikutnya tentang perjanjian darah. Tapi sekarang kita melihat keturunannya lebih dahulu, yaitu Mephiboset. Mephiboset punya nama, punya arti memusnahkan berhala. Memusnahkan semua idol. Jadi, apa idol manusia? Yang paling besar, ego manusia. Dia mendengar berita bahwa dia dicari oleh Daud. Tentu dia ketakutan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam hal kerajaan, ya, bahwa kerajaan yang baru itu akan memusnahkan semua keturunan raja yang lama. Saya akan mulai bacakan dari 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya setelah ditemukan, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Janganlah takut, Mephiboset. Aku akan menunjukkan kasih karuniaku kepadamu. Pasti, saudara. Ya, pasti. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, kakeknya, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara lihat bahwa rezim yang baru itu bisa mengambil keturunan daripada rezim yang lama, yaitu Mephiboset. Saudara, itulah kasih Allah. Ya, bahkan dikembalikan semua milik daripada ladang milik Saul, kakeknya. Bahkan dikembalikan posisinya untuk duduk bersama-sama dengan Daud sehidangan. Kecacatannya ditutupi oleh meja
hidangan. Saudara, ini luar biasa sekali. Ya. Jadi pertama, Mephiboset itu sangat tidak layak. Ya, Mephiboset menerima kasih karunia. Dia itu begitu kaget. Saya bacakan ayat berikutnya, ayat 8 katakan, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata. Dia sujud dan berkata, hambamu ini, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati. Dia sebut dirinya anjing mati. Anjing sudah binatang yang tidak kosher, yang haram, dan mati lagi. Double. Ya, itu gambaran tentang keputusasaan. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan buat Mephiboset. Sebenarnya kita tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Karena dosa. Karena kegagalan. Karena kutuk. Mungkin orang terlahir dengan cacat jiwanya, fisiknya, pikirannya. Tetapi ada harapan. Kalau Tuhan yang mengambil, dia tidak lihat lagi Mephiboset itu siapa. Yang saya bacakan, tidak ada harapan ya, seperti aku. Anjing mati seperti aku. Dia hanya mendengar kabar yang mengerikan. Kamu anak keturunan Saul. Kamu anak Yonatan. Kamu itu akan dibunuh oleh Daud dan keturunannya, oleh pasukannya. Dia hanya mendengar kabar yang buruk. Kamu itu kalau nggak sembunyi, kalau dia temukan, kamu pasti mati. Dia tidak tahu ada perjanjian antara Daud dengan ayahnya Yonatan. Jangan sampai hari-hari ini kita tidak tahu ada perjanjian antara Bapa dengan Yesus. Anak manusia. Mewakili kita sebagai kita. Perjanjian darah. Dia harus tinggal di padang yang gurun. Di Lodebar. Lodebar artinya tempat yang kering. Dia harus tinggal dengan ketakutan. Dia harus tinggal dengan kecemasan dan kekhawatiran. Apakah saudara dan takut dan khawatir akan keadaan dunia hari-hari ini? Setelah pandemik COVID-19. Setelah itu ada krisis yang lain mengikuti. Banyak orang di PHK. Banyak orang tidak bekerja. Banyak orang tidak mempunyai usaha lagi karena usahanya begitu berat. Banyak orang menghadapi krisis keuangan, krisis ekonomi yang global, mendunia. Saudara tinggal di padang gurun. Tetapi dia kaget ketika dia mendengar pasukan daripada Daud menuju rumahnya. Dia mungkin gemetar, mungkin takut, hari ini aku mati. Hari ini habislah nyawa. Tidak ada harapan lagi. Dan dia dibawa ke dalam kerajaan. Dibawa menghadap raja. Dia udah tertunduk sujud. Dia pikir matilah hari ini. Saya ketangkap, saya ketangkap. Saya dengar berita bahwa Allah membenci saya. Saudara, Allah membenci dosa. Tetapi Allah mencintai orang yang berdosa. Seperti seorang yang kena kanker. Kita mencintai orang yang kena kanker. Kita membenci kankernya. Tapi mencintai orang. Saudara, dia tidak tahu berita yang benar. Bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Hesed, kasih karunia. Dia kaget bagaimana dia yang tadinya orang yang cacat. Saudara, saya baca Daud itu membenci orang-orang cacat, saudara. Daud membenci. Saya bacakan buat saudara ya. 2 Samuel 5 ayat 8 bagian B.
Hati Daud benci kepada orang-orang timpang. Ya. Ketika Mephiboset masih kecil, umur 5 tahun. Ketika rezim berganti dengan Daud, sementara Saul sudah mati. Yonatan ayahnya mati. Dia mendengar Daud masuk dalam istana. Dan pelayan-pelayan semuanya lari. Dan dia masih kecil digendong dan jatuh. Timpang dua-dua. Dia nggak bisa jalan. Dia sudah tinggal merayap. Dengan tangannya mungkin. Zaman dulu nggak ada kursi roda. Ya. Yang ada mungkin tongkat. Tapi dua-dua gimana saudara? Mungkin dia perlu orang harus menggendong. Dia nggak punya harapan. Daud benci lagi. Daud sebagai manusia membenci. Dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Masuk ke dalam bait. Tapi saudara lihat. Bagaimana dia diterima. Bukan hanya diterima. Dia diberikan pemulihan. Daud berkata kepada Siba, kembalikan semua dan kamu menjadi budak daripada Mephiboset. Saya bacakan ayat yang selanjutnya. Ayat ke-9. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Ya, dikembalikan semua, direstorasi. Harta benda dikembalikan. Kutuk kemiskinan lenyap. Saudara, ada harapan. Kalau Tuhan yang supply. Ayat 10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, Siba, budak. Siba artinya patung, statue, ya, orang dunia, menggambarkan orang dunia. Harus menjadi budak, anak Allah. Anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya, ada berkat keuangan. Ya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, kita tidak perlu takut kalau kita tahu bahwa ada perjanjian antara Bapa dengan Yesus. Perjanjian darah, kaisar. Kita tidak perlu takut bahwa Bapa Allah itu memburu dosa. Kasih karunia Allah tidak memburu dosa. Dia mengejar kita untuk menangkap kita. Untuk menaruh kita di atas bahunya. Untuk mengangkat kita tinggi. Untuk membuat kita sehidangan dengan Allah. Suatu yang luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, ayat 11 bagian B. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud. Sebagai salah seorang anak raja. Dikembalikan posisinya. Bahkan lebih kuat karena anak Allah, raja segala raja. Tadinya dia anak cucu daripada raja, yaitu Saul. Ya, tadinya dia itu miskin dan hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Sekarang dia diangkat kembali, duduk sehidangan dengan raja. Surely goodness and mercy. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan mengikuti dia saja seumur hidupnya. Tuhan menyediakan hidangan bagi dia di hadapan lawan-lawannya. Haleluya, itulah kita, saudara. Ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Ya, who is like God, ya, artinya. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. 13,
Demikianlah Mephiboset tinggal di Yerusalem. Diangkat oleh raja. Demikianlah kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Yesus, di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi menentukan profesi. Posisi kita adalah anak raja segala raja. Maka profesi, yaitu penyedia makanan sehidangan raja, itu tersedia buat saudara dan saya. Amin. Dikatakan ketimpangannya ditutupi karena sehidangan dengan raja. Raja tidak lagi melihat timpangnya, tetapi telah ditutup dengan meja. Adapun kedua kakinya timpang. Apapun kelemahan kita ditutupi, saudara. Tuhan tidak lagi melihat dosa dan kelanggaran kita. Tuhan berkata, your sin and your lawless deeds I remember no more. Dalam Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 10 ayat 17. Dosa dan kesalahan-kesalahan kita tidak lagi Tuhan ingat. Tuhan lupakan. I remember your sin and your lawless deeds no more. Tidak akan pernah lagi. Mengapa kita harus mengingat-ingatkan Tuhan tentang kesalahan dan dosa kita? Bahkan kalau sekarang keadaan saudara dan saya sedang jatuh atau gagal, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat kasih karunia Tuhan. Bahkan seorang anjing mati yang dia katakan anjing mati sekalipun, yang tidak punya masa depan, ketika datang kepada Tuhan, diberikan, diangkat tinggi, diampuni. Haleluya. Kita berserah saja seperti domba yang diangkat. Karena firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9 dan 10 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ada perjanjian darah. Lebih-lebih kita pasti akan diselamatkan. Ya, bukan menyelamatkan diri lari sembunyi seperti Mephiboset. Kita diselamatkan dari murka Allah, dari ketakutan akan penghukuman, dari ketakutan akan masa depan. Bahkan orang-orang banyak takut tentang akhir zaman, masa tribulasi, masa kesusahan besar. Saudara, Tuhan katakan kita diselamatkan dari murka Allah. Sebab, ini alasannya. Jikalau kita ketika masih seteru, seperti Mephiboset tadi, masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Telah diperdamaikan. Pasti, saudara katakan pasti. Pasti, amin, akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh Zoe-nya. Kita melihat dari pandangan Tuhan. Kita nggak melihat dari pandangan kita atau manusia. Ya, kita melihat kasih Bapa, sebab kebaikan Bapa itulah, the goodness of God itulah yang membuat kita bertobat. Amin. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengar kabar baik. Kami bersyukur kami boleh mendengar kasih karunia Bapa. Bahwa Engkau tidak memburu dosa Mephiboset, tapi Engkau mencari dia untuk menyelamatkannya. Kau mencari dia untuk mengangkatnya tinggi. Sehidangan dengan raja. Tidak kekurangan suatu apapun. Direstorasi hidupnya. Tidak kekurangan makanan. Tidak kekurangan keuangan. Diberkati berlimpah-limpah. Sebab kami tahu Tuhan, posisi kami sekarang bersama-sama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi sekarang ini. Dan posisi itu menentukan profesi, penyediaan bagi kami. Dan sehingga kami tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun juga. Apalagi krisis ekonomi. Sebab Tuhan, Engkau yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Kau kaya itu rela menjadi miskin, supaya kami miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.